Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel YouTube Pusatnya Informasi tentang Pinjaman Uang Online. Oke, untuk di video kali ini saya mau share lagi kepada Anda semua pengalaman saya pinjam uang di Bank Saku. Nah, buat kalian yang mau tahu pengalamannya seperti apa, kalian tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, saya minta dukungannya dulu buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya, agar kalian semua gak ketinggalan informasi menarik selanjutnya dari channel ini. Di video kali ini saya akan membagikan pengalaman pribadi saat mengajukan pinjaman di Bank Saku, mulai dari proses pendaftaran, verifikasi data, pengajuan limit, hingga pencairan dana ke rekening. Terus apakah prosesnya cepat, berapa lama dana cair, dan bagaimana bunga dan biaya admin yang dikenakan. Semuanya saya akan bahas secara jujur dan detail. Bank Saku dikenal sebagai salah satu layanan perbankan digital yang praktis dan serba online. Namun, apakah benar pengajuan pinjamannya mudah dan aman? Di sini saya juga akan membahas kelebihan dan kekurangan serta tips agar pengajuan pinjaman bisa cepat disetujui. Tonton sampai habis supaya kamu tidak salah langkah sebelum memutuskan pinjam uang di Bank Saku. Semoga pengalaman ini bisa jadi referensi buat kamu yang sedang butuh dana cepat. Waktu itu saya lagi butuh dana tambahan untuk kebutuhan mendesak. Karena sedang serba digital, saya coba cari informasi tentang pinjaman di Bank Saku. Katanya prosesnya simpel dan bisa langsung lewat aplikasi tanpa harus datang ke kantor cabang. Awalnya saya download aplikasinya dan daftar akun. Proses registrasi cukup cepat, hanya isi data diri, upload KTP, dan verifikasi wajah. Tidak sampai lama akun saya sudah aktif. Setelah itu saya cek apakah ada fitur pinjaman atau limit yang bisa diajukan. Saat pengajuan, saya diminta melengkapi beberapa data tambahan seperti pekerjaan dan penghasilan. Prosesnya tidak ribet karena semua dilakukan lewat HP. Setelah submit, tinggal menunggu proses review. Dan rasanya deg-degan juga karena penasaran apakah disetujui atau tidak. Beberapa waktu kemudian, saya mendapat notifikasi bahwa pengajuan saya disetujui dengan limit tertentu dan lumayan untuk kebutuhan yang saat itu mendesak. Saya langsung pilih nominal yang dibutuhkan dan konfirmasi pencairan. Dulu waktu itu saya pinjam uang sebesar 2 juta rupiah dengan jangka waktu cicilannya selama 12 bulan. Untuk estimasi total bunganya sebesar Rp477.772 dan untuk total pembayarannya sebesar Rp2.477.772. Untuk estimasi cicilan per bulannya yaitu sebesar Rp206.481. Dana masuk ke rekening cukup cepat, tidak perlu menunggu berhari-hari. Dari pengalaman saya, kelebihan pinjam uang di Bank Saku adalah prosesnya praktis, transparan soal biaya, dan tidak perlu tatap muka. Tapi tetap harus diperhatikan soal bunga dan tenor supaya tidak memberatkan saat bayar cicilan nanti. Selanjutnya, Bank Saku terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, serta simpanan nasabah dijamin oleh lembaga penjamin simpanan sesuai ketentuan. Dan untuk kekurangan Bank Saku yaitu, sebagai bank digital, jumlah ATM dan kantor cabang sangat minim atau tidak tersedia, yang berarti layanan tertentu tetap hanya lewat aplikasi. Selanjutnya, usia relatif baru. Bank Saku baru beroperasi sejak akhir 2023, sehingga beberapa produk atau dukungan layanan masih dalam tahap pengembangan atau belum selengkap bank yang lebih mapan.
Jadi kesimpulannya, pengalaman saya cukup positif karena prosesnya jelas dan tidak berbelit-belit. Tapi tetap bijak sebelum mengajukan pinjaman, pastikan sesuai kemampuan bayar supaya tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Oke, demikianlah pengalaman saya mengenai meminjam uang di Bank Saku. Saya sarankan buat kalian sebelum memutuskan meminjam di aplikasi pinjaman online Bank Saku, sebaiknya baca dan pahami isi surat perjanjian secara keseluruhan. Nah, jika ada pertanyaan mengenai pengalaman saya meminjam di Bank Saku, silahkan tinggalkan komentar kalian di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan sampai berjumpa lagi di video berikutnya.